Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa kembali bareng saya Nani Setiawati, masih di cerita kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengisahkan suatu kisah yang dikisahkan langsung oleh Kang Depa Permana Aji. Tapi untuk teman-teman semua, sebelum beranjak ke cerita, minta dukungannya dulu dong dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Dan tak lupa juga untuk tekan tombol loncengnya. Pada kesempatan ini cerita kehidupan mengambil judul Teror Kuntilanak Satu Kampung. Ida adalah seorang gadis cantik di kampung Cikiara. Bisa dibilang primadonanya kampung itu. Hingga banyak pemuda yang berebut ingin mendapatkan Ida. Namun dia tak pernah merespon karena Ida sudah mempunyai pemuda idamannya yang bernama Pendi. Pendi sosok pemuda yang terbilang rajin dan sopan. Meski Pendi bukan pemuda tampan, namun karena sikap dan perilakunya yang baik, rajin, serta sopan yang membuat Ida jatuh hati. Hingga akhirnya Ida dan Pendi menikah, yang membuat banyak pemuda iri melihat kebahagiaan Ida dan Pendi. Terutama Jamal yang sangat dendam sama Pendi. Hingga akhirnya Jamal mendatangi orang pintar untuk meminta agar pernikahan Ida hancur dan Ida dapat jatuh hati sama Jamal. Hingga akhirnya pernikahan Ida dan Pendi tidak berlangsung lama. Entah dengan cara apa Jamal membuat rumah tangganya Ida dan Pendi berantakan. Yang jelas mungkin diguna-guna karena yang tadinya Ida sangat sayang sama Pendi tiba-tiba berubah drastis dan diam-diam selalu bertemu dengan Jamal hingga akhirnya ketahuan sama Pendi. Di sisi lain akhirnya Pendi angkat bicara karena sudah tak tahan dengan perilaku Ida. "Kenapa Dak kamu melakukan ini sama Akang? Kalau kamu memang sudah tidak merasa nyaman sama Akang, sebaiknya berterus terang saja. Tak usah dengan cara seperti ini," ucap Pendi sama Ida. Namun Ida tak menjawab apapun. "Baiklah Dak, kalau itu yang kamu inginkan, demi kebahagiaan kamu, Akang ikhlaskan dan mulai malam ini Akang tolak kamu," ucap Pendi sambil bergegas membereskan pakaiannya. Setelah itu langsung menemui orang tuanya Ida dan menjelaskan semuanya. Sebenarnya orang tua Ida merasa berat sama Pendi, namun apa hendak dikata karena sudah menjadi keputusan Pendi dan semua ini terjadi karena kesalahan anaknya. Setelah bercerai dengan Pendi, Ida semakin lengket sama Jamal. Meski kedua orang tua Ida tidak menyukai Jamal, hingga suatu hari sudah terlalu banyak cibiran tetangga yang selalu menggunjing Ida sama Jamal. Walau orang tua Ida tidak menyukainya, akhirnya mereka dinikahkan. Namun setelah menikah dengan Jamal, orang tua Ida menyuruhnya pergi dari rumah Ida, saking tidak sukanya sama Jamal. Karena orang tua Ida tahu kalau Jamal anak berandalan yang sering mabuk-mabuk dan juga sering berkelahi. Selain itu Jamal anak pemalas. Setelah diusir sama orang tua Ida, Jamal membawa Ida ke rumah orang tuanya Jamal. Namun sayang, sungguh malang, mereka tidak diterima juga sama orang tua Jamal. Jamal diusir dan tak membawa apa-apa. Akhirnya Jamal dan Ida pergi ke kebun untuk tinggal di gubuk. Karena kebetulan orang tua Jamal punya kebun yang agak jauh dari kampung. Dan di situ ada sebuah gubuk kecil ukuran 2,5 meter persegi. Dengan berdinding anyaman bilik, mereka hidup seadanya. Bahkan mereka pun kadang hanya memakan singkong rebus. Dan mereka dikucilkan oleh masyarakat Cikiara. "Neng, maafkan Akang, kau kubawa hidup sengsara," ucap Jamal sambil meneteskan air mata. "Tak apa Kang, Ida ikhlas, mungkin ini sudah nasib kita berdua. Kita jalani saja hidup kita Kang," jawab Ida menyemangati Jamal. Selang 1 bulan akhirnya Ida mengandung anak Jamal. Hingga di suatu malam Ida mengutarakan kehamilannya sama Jamal. "Kang, aku hamil," ucap Ida sama Jamal yang sedang merebus singkong. "Syukurlah Dak, aku akan jadi bapak," jawab Jamal
bahagia, dan kemudian memeluk dan mencium Ida. Tapi Kang, bagaimana kelak masa depan anak kita nanti? Masa kita akan seperti ini terus? Kasihan anak kita Kang, ucap Ida. Sabar saja Neng, Akang akan mencari pekerjaan agar hidup kita tidak terus seperti ini dan supaya kita punya rumah yang layak, ucap Jamal sambil memeluk Ida. Sebenarnya Jamal merasa gak tega membawa Ida hidup sengsara dengannya, namun apa hendak dikata. Tak terasa air mata Jamal pun menetes meratapi nasibnya yang tak dipedulikan sama orang tua dan mertuanya. Neng, besok Akang mau ke kota cari pekerjaan, sekalian mau jual singkong sama pisang, ucap Jamal, yang hidupnya hanya mengandalkan hasil tani yang tak seberapa. Iya Kang, Ida doakan, semoga Akang berhasil, jawab Ida. Setelah menikah dengan Ida, Jamal jadi lebih rajin giat bekerja. Singkat cerita, kandungan Ida sudah berusia 7 bulan. Hingga pada suatu malam, Ida merasa perutnya sakit dan kebetulan Jamal belum pulang. Karena Jamal setelah menjual hasil tani langsung jadi kuli panggul. Ida terus meringis menahan sakit yang tak tertahankan, seperti mau lahiran tapi belum waktunya. Aduh, sakit, Kang, cepat pulang, aku sudah gak tahan. Rintihan Ida menahan sakit. Ida terus memegang perutnya sambil terus menahan sakit. Sungguh malang nasib Ida, mungkin Tuhan berkehendak lain. Akhirnya Ida meninggal dalam keadaan hamil. Jamal di saat dalam perjalanan tiba-tiba seperti mendengar suara wanita menangis dan memanggil namanya. Mendadak bulu kuduknya merinding. Ya Allah, apa itu tak biasanya? Aku mendengar suara wanita menangis. Dengan rasa takut Jamal lari menuju gubuknya. Sesampainya di depan gubuk dengan keringat yang bercucuran, Jamal langsung memanggil Ida. Da, buka pintunya Da, ucap Jamal memanggil Ida. Namun hening tak ada jawaban. Apa mungkin Ida lelap? Ucap Jamal sambil terus memanggil Ida. Karena tak ada jawab, akhirnya Jamal mendorong pintu gubuknya. Karena Jamal juga merasa khawatir sama Ida, takut terjadi apa-apa karena Ida tak biasanya susah dipanggil. Jamal mendorong pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Brak! Akhirnya pintu terbuka dengan paksa. Jamal langsung masuk, namun alangkah kagetnya Jamal melihat istrinya terlentang, memegangi perut dengan mata melotot serta mulutnya menganga. Da, Ida, kamu kenapa Da? Ucap Jamal sambil menggoyah-goyahkan tubuh Ida. Namun tak ada respon. Deg, jantung Jamal seperti mau copot karena di saat mengecek denyut nadi Ida tak berdetak. Lalu telinga Jamal didekatkan ke dada Ida, tak ada detak jantung. Jamal langsung histeris menangis sejadi-jadinya dengan memeluk tubuh Ida dan terus memanggil-manggil Ida. Ida, bangun Da, jangan kau tinggalkan aku Da, bangun. Sambil menangis Jamal tak henti-henti memanggil Ida. Hati Jamal benar-benar hancur, sakit hati dan kecewa sama kedua orang tuanya serta mertuanya yang tega tak mau memperdulikannya. Jangankan menengok, menanyakan pun tidak. Terlebih sama orang kampung Cikiara juga seperti jijik melihat Jamal. Tapi Jamal benar-benar hancur. Hati Jamal benar-benar hancur karena harus kehilangan dua orang yang disayanginya, istri serta calon anak yang ada di dalam kandungan Ida. Namun akhirnya Jamal sadar kalau dia harus segera mengurus jenazahnya Ida. Dan agar tidak disalahkan, Jamal mau menemui orang tuanya Ida dan kemudian mau menemui orang tuanya untuk minta bantuan mengurus jenazah Ida.
Walau bingung meninggalkan jasad Ida karena tak ada yang menunggu, terpaksa Jamal pergi karena tak bisa dengan sendiri mengurus jenazah. Lalu Jamal bergegas keluar dan berlari menuju rumah orang tua Ida. Sesampainya di rumah orang tua Ida, Jamal langsung menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil orang tuanya Ida. "Mak, Pak, buka pintunya, Mak, buka," teriak Jamal sambil menggedor-gedor pintunya. "Siapa itu teriak-teriak tengah malam mengganggu saja orang tidur?" "Ini saya, Mak, Jamal. Buruan buka, Mak, penting. Ida, Mak, Ida." "Ida kenapa, Jamal?" "Buka saja dulu pintunya, Mak." Akhirnya ibunya Ida keluar disertai dengan bapaknya. "Ada apa? Kenapa dengan Ida, Jamal? Bukannya Ida sedang hamil, malah kamu tinggalkan?" bentak bapaknya Ida. "Ida, Mak, Pak." "Iya, Ida kenapa, Jamal? Coba jelaskan." "Ida, Mak, Pak, Ida meninggal," jawab Jamal kemudian menangis terseduh-seduh. "Apa? Apa, Jamal? Ida meninggal?" jawab bapak dan ibunya Ida sambil melotot. "Iya, Pak, Ida meninggal, Pak, Mak, tolong saya." "Kenapa, Jamal? Ida sampai bisa meninggalkan kamu apakan?" teriak ibunya Jamal yang kemudian menangis walau bagaimanapun Ida adalah anaknya. Jamal menjelaskan semuanya, yang akhirnya mereka pergi ke kebun, sedangkan Jamal langsung memberitahu orang tuanya. Singkat cerita, jenazah Ida dibawa ke rumah orang tuanya dengan dibantu warga, dan malam itu juga langsung dikebumikan. Namun Jamal setelah Ida meninggal, Jamal jadi sering melamun, dan setiap malam di dalam mimpi selalu didatangi Ida. Karena orang tua Jamal merasa khawatir dengan kondisi Jamal, akhirnya Jamal dititipkan sama saudaranya yang di daerah Garut. Namun di kampung Cikiara, tanpa sepengetahuan Jamal, digegerkan dengan kemunculan sosok kuntilanak yang setiap malam mendatangi semua rumah warga yang diyakini masyarakat bahwa sosok kuntilanak adalah hantunya Ida. Hingga setiap pada maghrib, tak ada satupun warga yang berani keluar karena ketakutan. Hingga di suatu malam, pas kebetulan malam itu giliran anak muda yang ronda malam. Malam itu yang giliran ronda ada Acep, Dodo, Sanip, dan Abi. Di saat mereka sedang ngobrol sambil memakan singkong bakar, tiba-tiba Abik mencium bau kemenyan serta bau bunga melati. "Duh, Dok, Nip, Big, kamu mencium bau menyan gak?" Mereka saling pandang dan tiba-tiba mereka berempat mendengar suara wanita nembang seperti sedang agar anaknya cepat tidur. "Yun, ayun, ayun, ya ayun, ayun ku samping." Begitulah nyanyian yang terus berulang-ulang. Mendadak bulu kuduk mereka berdiri. Di saat mereka sedang kebingungan karena ada suara wanita yang sedang nembang, tiba-tiba Dodo menunjuk ke arah pohon pisang di depan pos ronda. Dodo hanya manggap dan tangannya menunjuk, tapi mulutnya tak bisa bersuara. Serentak mereka menengok ke arah yang ditunjuk oleh Dodo. Terlihatlah oleh mereka sosok wanita berpakaian putih sedang menggendong bayi sambil nembang. Abing memberanikan diri untuk menegur sosok itu. "Hei, sasia maneh? Kernaon didinya peting-peting?" Kalau itu kan bahasa Sunda ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya, "Kamu lagi ngapain di situ malam-malam?" Dilanjut lagi ya. Tegur Abing, namun sosok itu tak bergeming, hanya diam saja karena tak ada jawaban. Abing jadi berani dan hendak menghampirinya, namun Sanip menahannya. "Jangan, Bik, aku curiga.
jangan-jangan itu hantunya Ida. Sontak mereka pun sadar dengan sosok yang selalu meneror rumah warga. Dengan serentak mereka berteriak menyebut hantu Ida. Lari! Mereka berhamburan lari tanpa arah sambil berteriak, kuntilanak! Kuntilanak! Tolong! Tolong! Kuntilanak! Kunti! Ucap mereka sambil berlari ketakutan. Sosok itu langsung tertawa ngikik. Sosok itu terus tertawa melihat mereka yang berhamburan ketakutan, seperti senang melihat yang berlari ketakutan. Semakin dibuat takutlah mereka hingga tak sadar kalau di depan ada balong. Mereka pun tercebur ke balong, dan di saat mereka berusaha untuk naik ke daratan, tiba-tiba sosok itu muncul lagi sambil menyanyikan lagu yang sama. Semakin dibuatlah ketakutan dan panik, dan tiba-tiba sosok itu bicara dengan suara sengau. Gimana Kang Jamal? Anaknya mau digendong sama Kang Jamal. Ucap sosok itu sambil tertawa. Setelah berhasil menaiki daratan, mereka kembali lari menuju rumahnya masing-masing sambil berteriak, tolong, tolong, ada kuntilanak Ida, tolong, ucap mereka sambil terus berlari. Di keesokan harinya, kampung itu dihebohkan kembali dengan cerita anak muda yang tadi malam didatangi sosok kuntilanak yang diyakini warga Cikiara itu adalah hantunya Ida, yang meninggalnya dalam keadaan hamil. Kedua orang tuanya almarhumah Ida merasa malu sama ocehan warga. Akhirnya mereka mendatangi kedua orang tuanya Jamal untuk minta bantuan agar mencari orang pintar yang bisa menghilangkan sosok tersebut. Akhirnya kedua orang tuanya Jamal pergi ke Garut untuk minta bantuan sama saudaranya yang kebetulan seorang ahli spiritual dan tokoh agama. Sesampainya di Garut, kebetulan Jamal sedang bersama Pak Haji Jenal. Mereka pun disambut dan ditanya maksud dan tujuannya yang tiba-tiba datang. Akhirnya ibunya Jamal pun menjelaskan semuanya. Jamal mendengar itu hanya menangis sedih karena tak menyangka kalau mendiang istrinya jadi meresahkan warga. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali ke kampung Cikiara dengan disertai Jamal dan Haji Jainal untuk menyempurnakan kembali arwah gentayangan sosok Ida itu. Malam harinya sekitar pukul 11 malam mulailah Jamal dan Pak Haji Jainal berangkat ke kuburannya Ida untuk kembali menyempurnakan arwahnya Ida yang masih punya rasa kepenasaran tentang duniawi. Sesampainya di kuburan Ida, Haji Jainal langsung menggali kuburnya kira-kira 20 cm dan kemudian mengambil segenggam tanah. Kemudian membacakan amalan untuk menyempurnakan Ida. Setelah itu Haji Jainal memasukkan kembali tanah yang digenggamnya dan kemudian menutupnya hingga rapi kembali seperti semula. Lalu mendoakannya lagi agar arwah Ida tenang di alam barzakh. Setelah arwahnya Ida kembali disempurnakan, dari semenjak itu tak ada lagi teror sosok kuntilanak tersebut dan cerita pun berakhir. Cerita ini berdasarkan kisah nyata, maka dari itu mari kita doakan almarhumah Nyi Ida dengan membacakan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk teman-teman semua, terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.